Pemerhati kebijakan, selamat datang di Disket, dialog strategi kebijakan terkini dari YouTube channel Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri. Bersama saya, Rizky Aziz. Episode kali ini termasuk episode yang spesial karena sudah ada hadir bersama kita hari ini Bupati Indramayu, Jawa Barat, Bapak Luki Hakim. Selamat datang Bapak di studio Disket. Terima kasih Rizky. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Pak Bupati sejak pagi hari sudah mengikuti kegiatan di kantor kami, BSKDN Kemendagri, dan tadi kita sudah sama-sama menyimak paparan dari Bapak Kepala BSKDN, dari para kepala pusat. Nah itu lebih kurang Bapak pasti sudah mencatat beberapa hal yang bisa dibawa pulang Pak ya ke Indramayu. Nah bagaimana nih hal-hal apa yang bisa untuk nanti Bapak mengoptimalkan peran Bapak sebagai Bupati dalam memimpin Indramayu? Silakan Pak. Alhamdulillah. Terima kasih, satu anugerah buat saya ini bisa diterima di sini di BSKDN, disambut dengan sangat baik seperti keluarga Pak. Baik. Bayangan saya itu bakalan formal dan kaku dan tapi Masya Allah sama sekali tidak gitu. Dan disitulah malahan bisa terjadi banyak pertukaran informasi. Lebih tepatnya saya mendapatkan transfer knowledge sih sebenarnya. Transfer knowledge dari beliau-beliau, Pak Kaban, Pak Ses, para kapus luar biasa, memberikan masukan, mengayomi, tapi yang paling inti adalah memberikan masukan. Saya langsung bisa berpikir bahwa wah ternyata selama ini perspektif saya tidak luas atau tidak terbuka atau apa, sehingga ini menjadi hasanah pengetahuan saya menjadi bertambah lah, walaupun cuma dalam waktu yang tidak lama ya gitu, tidak lama, tapi sudah banyak yang bisa kami dapatkan. Dan saya bersyukur juga karena ini tidak putus di sini. Artinya ini hanya mukadimah saja, pembuka saja, tapi keberlangsungannya nanti terus berjalan. Saya bilang izin Pak Kaban, nanti kalau misalnya berkenan saya merepotkan secara ini, tanya, oh nggak apa-apa sudah, malahan semua diarahkan untuk istilahnya, udahlah pokoknya tadi ada bisa komunikasi terus ya Pak. Betul. Iya, gitu. Siap. Tadi menarik Pak, ini menjadi mukadimah untuk ya kita saling menjajaki hubungan baik juga Pak ya antara Indramayu dengan kami Kemendagri di sini. Dan tadi juga kita kan sudah diskusi Pak terkait begitu banyak potensi dari Indramayu, baik dari sisi alamnya, di sana juga ada sektor energi misalnya, ada migas di sana, dan belum pertanian, belum lagi kelautan, perikanan. Seperti apa dari Pak Bupati mungkin ada kiat-kiat untuk mengoptimalkan potensi yang luar biasa ini Pak di Indramayu? Saya mau tips sedikit dari yang tadi Pak Kaban katakan bahwa ada suatu daerah itu punya sumber daya yang sangat baik, tapi belum tentu bisa berhasil baik kalau pengelolaannya tidak baik. Baik. Jadi apalagi kalau yang sumber dayanya pas-pasan dikelola dengan tidak baik pula, maka lebih jeblok lagi. Indramayu termasuk salah satu kabupaten yang memiliki sumber daya banyak ya Pak. Ada minyak, gas, terus menjadi lumbung padi nasional. Suplai beras kita di sana banyak sekali. Juga ikan dan lain-lain. Tapi kenapa menjadi kabupaten yang saat ini menjadi kabupaten yang termiskin se-Jawa Barat? Dengan jumlah banyak orang miskinnya paling banyak di Jawa Barat itu Indramayu. Nah, itu berarti kan ada tata kelola yang kurang tepat selama ini, dan hadirnya saya di sini diberikan beberapa masukan-masukan untuk bisa mengelola dengan baik dan tepat. Sudah saya catat tadi beberapa, misalnya tentang efektivitas, seberapa efektif sih ini program ini ada, jangan-jangan program ini diadakan nggak berguna apa-apa. Nah itu yang kadang-kadang saya juga tadi baru berpikir, oh iya ya, kadang-kadang kita mengeluarkan satu kebijakan, kita berpikir bahwa ini baik, ternyata itu pikiran kita salah. Kenapa? Karena tidak ada alat ukurnya. Alat ukur yang simpel selama ini kan ya mungkin dari IPM dan apa daya beli dan lain-lain. Tapi sebenarnya ada lagi tentang spesifik program ini efektif atau tidak. Nah, kalau kita lihat tadi IPM kan setelah komprehensif ya, seluruhan program APBD ini 1 tahun IPM-nya naik. Tapi kalau ini kan ngukur satu program itu. Nah, di sini tadi saya ketemu sama Pak Kapus juga dikasih tahu bahwa ada beberapa sinergi dengan pihak lain, pihak ketiga dan lain yang digawangi atau dikawal oleh Kemendagri di BSKDN ini. Salah satunya adalah untuk mengukur program-program. Nah, saya ingin sekali itu mengukur. Oh iya ya, saya pengen satu-satu nih supaya kalau misalnya ternyata ini kurang efisien, efektif ya,
kenapa harus dipertahankan. Ya. Ada juga perlu ditambal atau dikurangi ataupun diganti gitu. Ya, betul Pak. Jadi memang kami juga kan selaku think tank-nya Kemendagri Pak, di sini yang tadi Pak Kapus sudah paparkan, ada beberapa indikator, ada beberapa mitra strategis yang bisa memberikan penilaian terhadap metodologi review kebijakan Pak. Ya. Nah, tentu Pak Bupati juga turut merasakan Pak ya, bahwa tadi yang Pak Bupati sampaikan, kebijakan itu sebaiknya dikaji secara komprehensif gitu supaya dampaknya itu terasa di lapangan gitu. Dan mungkin apa kira-kira yang Pak Bupati rencanakan untuk pembentukan kebijakan di Indramayu nantinya Pak pulang dari sini Pak? Iya, saya ingin pertama kita selesaikan dulu yang hal-hal yang sudah wajibnya ada, yang sebenarnya fardu-fardunya dulu. Kan masih lihat ternyata inovasinya masih kurang, terus ada beberapa data-data yang kita belum report. Terus pembenahan tentu birokrasi ya kita jalankan dengan taruh orang di tempat yang tepat. Itu wajib lah, put the right man at the right place. Di sisi lain adalah itu tadi Pak, saya ingin ada kajian-kajian khusus untuk program-program yang akan kita lakukan. Mumpung belum kelamaan, mumpung belum banyak uang dibuang di situ gitu loh. Karena kan kalau ngukur tentang kepuasan publik atau apa itu menurut saya rada general ya. Jadi tidak spesifik ke program itu. Sementara karena satu program ini harganya itu bisa mahal Pak, bisa sampai 2 miliar, 5 miliar gitu. Tapi kalau dilihat 3,7 triliun, oh ternyata kepuasan publiknya bagus ya. Tapi sebenarnya spesifik yang mana nih yang perlu kita tingkatkan perlu kita tingkatkan. Dan juga ada beberapa strategi lain yang misalnya bagaimana cara minat petani muda gitu. Kan bertani saat ini rata-rata petani itu di atas umur 50 tahun, malah kebanyakan 60 tahun. Terus anak-anak mudanya kenapa nggak mau bertani? Karena mereka tidak mau punya pendapatan yang tidak tetap gitu. Atau takut gagal panen. Itu 60% tuh. Anak petani tidak ingin menjadi petani. Maka dengan saya datang ke tempat ini kan pusatnya strategi nih kan itu kebijakan Jadi dalam membuat suatu kebijakan ada strateginya. Nah di sini tempatnya. Jadi saya sudah datang ke sarang knowledge dari strategi kan itu. Biangnya strategi. Jadi saya pikir saya harus bisa berstrategi dalam melakukan satu metode yang akan kita lakukan. Kalau umpama perang nih kalau kita sporadis terlalu banyak peluru yang keluarkan. Tapi kalau menggunakan strategi mungkin lebih terarah. Kapan pemanah akan diluncurkan, kapan perombak akan diluncurkan, kapan infanteri, kapan berkuda. Nah, itu yang diperlukan. Saya pikir sebenarnya ini penting untuk seluruh kepala daerah, bukan cuma Indramayu saja. To be honest bahwa saya memang hadir di sini karena sebab dan musabab tertentu gitu. Bagian daripada pembinaan dilakukan oleh Kemendagri kepada saya. Tapi menurut saya yang saya dapatkan ini terlalu bagus untuk cuma sampai saya doang gitu loh. Ini harus dirasakan oleh kepala daerah yang lain gitu. Jadi mudah-mudahan nanti ada metode tertentu yang bisa dilakukan oleh Kemendagri untuk bisa membagi apa yang saya dapatkan ini bisa didapatkan oleh kepala daerah yang lain. Karena Indonesia perlu kita sama-sama gotong royong untuk bisa melakukan itu. Kami tahu tentu Kemendagri selama ini sudah melakukan fungsinya dengan baik. Cuman karena memang luasnya Indonesia begitu luas, begitu banyak kepala daerah, dan menurut saya terlalu sedikitnya orang di kementerian, Mendagri khususnya kan itu. Gimana caranya supaya bisa teramplify gitu ke semuanya gitu. Mungkin bisa jadi saat ini mudah-mudahan Indramayu bisa menjadi contoh, dan saya harus bisa menjaga amanah ini supaya nggak malu-maluin Kemendagri gitu kan. Hasil dari godokan Kemendagri ini. Tapi harapan saya juga mudah-mudahan tetangga kiri kanan dan tetangga se-Indonesia semua ini bisa mendapatkan transfer knowledge yang sama. Baik. Dan mungkin pertanyaan terakhir Pak, tadi selain juga harapan Bapak sudah baik sekali dan kami juga turut mendoakan dan mendukung Pak ya, semoga tadi bisa teramplify lebih baik itu. Sangat baik sekali. Untuk mungkin internal jajaran Pemkab Indramayu sendiri, sepulang dari sini ada harapan apa barangkali Bapak? Banyak catatan-catatan khusus Pak, yang akan menjadi titik berat kami, terutama update gitu. Jadi kan pusat menilai daerah itu kan berdasarkan input data. Walaupun kita sudah lakukan dengan baik, tapi kalau tidak di entry ya percuma. Tidak terrecord lah gitu loh. Nah itu yang mesti kita lakukan. Apalagi kalau ternyata belum ada gitu. Jadi boro-boro mau entry lah, bahkan belum dilakukan. Jadi saya sudah catat semuanya yang wajib-wajibnya, yang sudah harusnya kita lakukan, termasuk
Mungkin juga kalau berkenan saya juga ingin bahwa ASN khususnya di Indramayu itu juga bisa proaktif ke kementerian gitu. Jadi memandang kementerian itu bukan cuma sekedar entitas yang lebih tinggi saja, tapi menganggap bahwa ini ayah kami loh, ayah kita kan gitu loh. Jadi jangan sungkan gitu loh. Ya kalau kita salah ya nggak apa-apa, kita dijewer, disentil, tapi kan atas rasa sayang kan gitu. Tapi tidak seperti orang asing gitu. Saya harap nanti akan teman-teman ASN di Indramayu bisa lebih mendekat ke orang tuanya kan gitu loh. Kalau saya kan sekarang saya pejabat publik dipilih secara politis, ibaratnya saya ini tamu gitu. Bertamu selama 1 periode, bisa juga bertambah 2 periode kan itu. Tapi kalau teman-teman yang ASN itu kan sebenarnya ini rumah besar mereka. Betul. Dan ini di Kemendagri ada rumah besar dan mereka tuh bisa berkiblat kepada Kemendagri. Iya. Baik, menarik sekali Pak Bupati. Ya tentu harapannya ini menjadi tadi menarik mukadimah untuk semakin mempererat hubungan kita Pak ya antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Dan betul Pak, ini juga di sini kita membina inovasi daerah juga Pak. Dan tentu tadi sudah dipaparkan juga oleh para kapus. Harapannya Indramayu bisa lebih inovatif lagi Pak dalam mengeluarkan kebijakan yang bermuara pada akselerasi pembangunan di Indramayu. Sekali lagi terima kasih Pak Bupati atas waktu dan kesempatannya. Sukses untuk Disket. Terima kasih. Amin. Baik, pemerhati kebijakan, demikianlah Disket, dialog strategi kebijakan terkini dari YouTube channel BSKDN Kementerian Dalam Negeri. Saksikan episode-episode selanjutnya hanya di YouTube channel BSKDN. Terima kasih.